Selamat pagi dan shalom jemaat terkasih Tuhan. Kita boleh berjumpa lagi dalam renungan pagi bersama di edisi Jumat 29 Oktober 2021. Kita siapkan firman dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami patut bersyukur pada pagi ini Engkau memelihara kehidupan kami, menuntun dan membimbingnya sehingga kami diarahkan lagi masuk di hari baru ini. Kami bersyukur dan bergembira menyambut hari baru. Dan saat ini kami akan rindu membaca dan mendengarkan bahkan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya memimpin kami, membuka pikiran-pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami pahami dan lakukan dengan baik dalam hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Waktu aku kembali, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin firman Tuhan. Tema kita hari ini, kasih itu bertindak, yaitu Pak Kaboro Sipatu Mempayan. Teori khusus belajar berenang, yaitu tiup nafas melalui hidung di dalam air, apungkan tubuh di air, hilangkan rasa takut tenggelam, gerakkan kaki dan tangan sesuai gaya yang dikehendaki. Namun, dapatkah kita segera mahir berenang setelah mengetahui teori di atas? Tentu tidak. Kita harus mempraktikkan teori berenang itu di tempat berenang. Bila dipraktikkan, teori itu kemungkinan tidak berjalan mudah. Kita akan mengalami hal-hal seperti kepanikan, ketakutan, meminum air, bahkan tenggelam. Sampai akhirnya kita mahir berenang. Lukas 10 ayat 25 sampai 37 menceritakan tentang diskusi Yesus dengan ahli Taurat
mengenai jalan menuju hidup kekal. Jawaban jalan menuju hidup kekal adalah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi mengasihi Tuhan. Serta mengasihi sesama sama seperti mengasihi diri sendiri. Yesus memperjelas hal itu dalam perumpamaan tentang 3 orang, yaitu seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria yang melihat orang terkapar di jalan oleh karena dirampok. Hanya orang Samaria yang mempraktikkan kasih itu. Ia bahkan secara total melakukan kasih itu dengan meninggalkan tambahan 2 dinar kepada pemilik penginapan untuk terus merawat orang yang dirampok itu sampai sembuh, dan bahkan bersedia mengganti kekurangan biaya perawatan itu ketika ia kembali. Kasih harus terbukti dalam tindakan. Berbagai alasan, kesibukan, kebutuhan, takut dimanfaatkan, dan sebagainya seringkali menjadi alasan pembenaran kita untuk sulit membuktikan kasih. Kasih tidak bergantung kepada keadaan di luar kita, tapi kepada keputusan dalam diri kita. Pilihan ada di tangan kita, mempraktikkan kasih atau sekedar teori saja. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan yang Maha Kasih, yang mengizinkan kami mengalami persekutuan dan menikmati firman-Mu pagi ini. Sungguh luar biasa pengajaran-pengajaran Tuhan. Ketika Tuhan menganugerahkan kasih di tengah-tengah kehidupan kami, maka hal yang harus kami lakukan adalah mewujud nyatakan, menampakkan kasih itu di tengah-tengah perjalanan hidup kami lewat tindakan dan perbuatan setiap hari. Kasih tidak hanya teori, tapi kasih akan mewujud dalam tindakan nyata, sehingga kami benar-benar menghidupi kasih Allah dan menyatakannya sebagai buah-buah iman. Tuhan berkatilah siara kehidupan kami hari ini. Perkenankan kami menikmati kasih dan tuntunan-Mu. Perkenankan kami menikmati pemeliharaan-Mu, berkat-Mu dan kekuatan-Mu. Sehingga kami melaksanakan tugas, pekerjaan, aktivitas pelayanan kami dengan baik, dengan sempurna, dan semuanya untuk kemuliaan Allah. Peliharakan keluarga kami, jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, saudara-saudara kami yang mengenyam pendidikan, Tuhan tolong mereka semua. Peliharakan dalam kasih-Mu. Kami mendoakan jemaat-Mu Bapa yang bersyukur karena ulang tahun, karena keberhasilan, sempurnakan syukur mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai ketuk batin mereka. Yang mengalami begitu banyak perkara-perkara hidup kesulitan dan pergumulan, Tuhan tolong teguhkan mereka dan boleh keluar dari setiap pergumulan anak-anak-Mu. Kami mendoakan orang tua kami menikmati hari tua, diberkati tetap sehat. Dan berkati seluruh perjalanan kehidupan jemaat-Mu hari ini. Bahkan pemerintah kami diberikan hikmat, ditambahkan hikmat, mengayomi bangsa dan negara ini dan menegakkan kebenaran dan keadilan, bahkan boleh cepat mengatasi wabah COVID-19. Inilah doa dan syukur kami pagi hari ini. Kami persembahkan padamu dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian renungan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.